Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini saya akan mewawancarai seorang guru fisika yang bernama Bu Eka. Halo Ibu, selamat pagi. Saya Fitri Kaimarani dengan NIM 1302042, yang mana hari ini saya akan izin mewawancarai Ibu untuk matkul manajemen pembelajaran fisika Ibu, termasuk project. Bapak Ibu berkenan untuk diwawancarai? Ini untuk pertanyaan pertama nih Bu. Dalam kategori perencanaan pembelajaran, bagaimana sih Ibu menyusun rencana pembelajaran fisika sebelum mengajar di kelas? Oke, perencanaan pembelajaran ya. Kalau untuk perencanaan pembelajaran, yang pertama tuh ibu tentuin dulu ya capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi kalau kita udah lihat ujungnya nih tujuan yang kita capai, baru kita susun tuh yang lain-lainnya rencananya itu mulai dari kira-kira kita pakai metode apa, gitu kan, strateginya apa, kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja, terus kita mau desain pembelajarannya seperti apa, itu baru akhirnya sampai jadi secara sistem itu sistematis di rancangan pembelajaran ya. Berawal dari tujuan, baru yang lainnya. Ya. Untuk pertanyaan kedua, komen apa saja sih yang akan Ibu gunakan dan siapkan? Itu tadi. Jadi yang pasti tadi pertama kan kita definisi dulu ya setelah didiknya kita mau capai berapa. Kemudian di kelas itu kita mau dimensi proses lulusan yang mau kita capai dari pembelajaran itu apa. Kemudian juga kita lihat karakteristik peserta didik itu seperti apa. Apakah di kelas itu ada yang inklusi, apa yang tugas istimewa, apa yang biasa-biasa aja semua juga supaya kita punya data awal. Gitu kan. Setelah itu baru masuk ke desain pembelajaran kan. Nah, di itu di awal di perencanaan kita harus tahu dulu tadi yang dibilang tujuan pembelajarannya yang mau dicapai apa. Kemudian setelah dari tujuan kita mau ngajar materi apa kan. Topiknya nanti apa sih. Nah, kemudian dari situ kita untuk desain pembelajarannya juga itu ada kemitraan pembelajaran kan, kita mau bermitra sama siapa misalkan ada. Kemudian pemanfaatan digital kita mau pakai apa nih, misalkan kalau fisika itu bikin pakai pet ya, pakai pet atau pakai simulasi lain juga ada beberapa itu. Kalau mau praktek langsung saya lihat bahan banyak disiapkan juga, atau kalau mau demonstrasi ya tadi juga siapkan. Terus model pembelajaran yang mau dipakai apa, kalau ini sih seringnya itu problem based biasanya. Terus paling nggak project itu minimal satu semester ada satu lah di ujung di akhir itu bisa project. Jadi dari beberapa materi dari satu kan menjadi project based, jadi nilai project based juga. Jadinya lebih ke problem based lebih sih. Kemudian macam-macam sih kalau ya tergantung dari materinya, tergantung dari kita mau materinya apa, praktikum juga kan dia masuk metode model problem based, jadi materinya kalau eksperimen atau praktikum terus diskusi atau macam-macam lah, disesuaikan sama karakteristik materinya aja. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengatur pembagian waktu dan penjadwalan kegiatan belajar siswa di kelas? Kan sebenarnya kalau di luar itu kan dia minimal pengalaman belajar itu ada tiga ya, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Paling dibagi dari situ sih, dari memahami kira-kira kita butuh berapa menit gitu kan. Kemudian mengaplikasi, panjang kan mengaplikasi ya, jadi nggak cukup satu pertemuan, ada beberapa pertemuan, kemudian diakhiri dengan merefleksi dari situ aja sebenarnya. Jadi sih fleksibel sih ininya ya, disesuaikan dengan materi dan juga kegiatan kita mau ngapain. Jadi satu materi, satu bab fisika itu 3M itu harus ada, tapi nggak pertemuan ya. Kalau pertemuan kan saya sendiri aja, kan pertemuan satu cuma 2 jam pelajaran, kan cukup sampai memahami merefleksi. Jadi di pertemuan berikutnya memahaminya udah nih, berarti masuk ke mengaplikasi merefleksi. Tapi memang setiap pertemuan pasti ada merefleksinya. Jadi harus ada Ketika pengalaman dari itu mereka rasakan, cuma kita di perankan itu sesuai dengan itu. Ini berapa lama? Berarti sekarang sampai praktikum itu kan teman-teman, ibaratnya 3 JP aja tuh buat dari mulai memahami sampai mengaplikasikan. Belum selesai kan? Berarti butuh di pertemuan berikutnya nih untuk mengkomunikasikan hasilnya sampai di bagian merefleksinya. Pertanyaan selanjutnya masih dalam kira-kira bagaimana cara Ibu mengorganisasi siswa dalam kegiatan seperti diskusi kelompok, praktikum ataupun demonstrasi? Kalau itu sih biasanya itu pakai kelompok. Kita sih biasanya di awal semester itu udah ada kelompok fisika. Jadi kelompok inti kan, kelompok itu karena siswanya 36 ya, itu 6 orang. Jadi tapi 6 orang itu pun jadi pecah gitu. Karena ada satu saat yang memang dikira oh kalau kegiatan diskusi kayaknya kalau 6 orang terlalu banyak dinominalkan 4 aja gitu. Dari 6 itu nanti bisa jadi 4. Kalau misalnya ketika project 6 kayaknya kurang karena butuh dananya lumayan nih, ya udah pertama jadi misalnya jadi 10 fleksibel aja. Biasanya untuk base timnya tuh sudah dibuat di awal. Tapi nanti mereka bisa fleksibel tuh, Bu, kita mau ganti dong, ya udah silakan ganti. Nah, biasanya sih Ibu tentuin dulu ketua kelompoknya. Jadi setiap buat kelompok tentuin ketua kelompoknya dulu yang memang dia bisa memimpin ya. Dari itu ketua kelompoknya baru kita sama-sama diskusi sama anggotanya. Jadi semua terbagi. Jadi yang kita kumpul semua di pinter. Dan biasanya kan ketika pembentukan kelompok itu di awal itu memang dengan diskusi ya, maksudnya enggak serta merta itu kelompok ini A B C D E F G kayak gitu. Kan mereka harus tahu juga. Apalagi untuk proyek ya, yang kira-kira temennya deket-deket nih, supaya proyek itu kan lebih gampang kalau temennya deket-deket kan. Jadi memang tadi harus tahu karakteristik peserta didiknya, kemudian siapa yang kira-kira menjadi leadernya, kan? Siapa yang di kelompok itu nih. Dan biasanya gini, setiap kelompok pasti ada yang dia jago desain, dia jago praktikum nih kalau ngambil data itu dia jago di analisis, dia jago di kalau di itu yang hias-hias itu pasti ada kan. Itu biasanya ini sih di ini juga modelnya sesuai. Walaupun memang kendalanya kadang-kadang ada sama yang cowok ya, cowok temennya sama cowok itu. Karena ketika dia digabung sama kelompok lain, itu malah jadinya nggak kerja. Gitu. Kalau dia kayak, Bu, kita mau cowok ini sama cowok aja nih. Ya udah tanggung jawab ya, komitmen ya, bakalan selesai nih proyeknya tugas kelompoknya. Jadi kayak ada komitmen di awal. Jadi apalagi kalau kelas 12 gitu, kita nggak bisa lagi menurut mereka harus A, B, C, D, kayak kita ada untuk komunikasi aja, untuk musyawarah sama mereka. Selanjutnya, bagaimana Ibu memotivasi dan mengarahkan siswa saat memulai pembelajaran di kelas? Kalau memotivasi lebih ke kayak nampilin ini ya, fenomena awal yang terjadi, mungkin ketika pertanyaan otomatis. Misalkan contoh kasus misalkan apa ya, ngajarin tentang impulse momentum. Biasanya tuh video tabrakan kapal laut yang besar, itu kan dengan kecepatan tinggi, nabrak ada dari kapal. Kemudian itu diarahin konsepnya baru ke konsep fisikanya. Misalnya kita bakal ada banyak pertanyaannya juga. Yang penting kita di awal tuh kasih dulu fenomena yang relate sama mereka. Misalkan contohnya mau ngajak kinematika gerak kan, ya kasih video kereta cepat, itu kan dengan ada kecepatannya kan bisa lihat atau dibandingkan nanti sama mobil yang bergerak kecepatannya terlalu juga. Dan itu baru dibalik ke yang lain awal matematika. Pertanyaan selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran bagaimana Ibu memberikan bimbingan
jujur ya kalau di fisika itu ibu pasti ada ceramahnya sih, itu nggak bisa diberi pasti ada, cuma memang nggak mengambil porsi besar, misalnya cukup 20 menit lah jelasin konsep-konsep yang penting aja, dasar-dasarnya. Setelah itu kan mereka ada kegiatan ya untuk mengeksplorasi, mengelaborasi apa yang diberikan di awal, baik literasi atau mereka praktikum mengambil data, atau mereka ada diskusi dari situ berkelompok, tinggal dibedakan satu berkelompok, jadi checklist itu kan, yang kan pasti setiap dia itu punya checklist itu kan apa aja yang mau itu capai di pertemuannya, nanti lihat di mana ada kendala nggak, ya kalau ada kendala kita ajarin berkelompok itu tetap dimantau sama jalan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa? Oke, penilaian asesmen ya. Bu, asesmen. Kalau sih asesmen itu beragam ya, maksudnya nggak bisa terpatok harus pakai asesmen A, karena disesuaikan sama materi dan kebutuhannya gitu. Yang pasti sih asesmen formatif hampir di setiap pertemuan ada ya, minimal kayak latihan soal yang biasa, dan itu biasanya kalau latihan soal itu dibutuhin aja sih, itu tadi dilihat kerjaan udah bisa, ya udah kasih nilai itu yang total biasa formatif, atau kalau misalkan itu kadang pakai quiz. Kalau quiz kan mereka bisa akses ulang ya, jadi biasa kalau quiz itu buat seminggu, ini berarti hari itu mereka kerjain, ini pasti seminggu ya waktunya, sekarang kalau dicoba lagi di rumah untuk melakukan materi silakan, ataupun yang hari itu ternyata internetnya bermasalah bisa dijadiin rumah. Ini ya penyampaian tujuan dan materi pembelajaran itu ada, jadi dari itu pun dia fleksibel sih kalau asesmen formatif. Nah, kemudian ada asesmen sumatif, sumatif ini kayak biasanya ulangan harian, dan ulangan harian pun itu ibu ganti-ganti format juga ya, kadang take home gitu kan, kalau emang opsinya mereka take home, kadang juga boleh open book sifatnya gitu kan. Apa emang bener ya asesmen yang kayak ini sekarang asesmen sumatif per semester itu kan bener pilihan ganda soalnya hal yang lumayan campuran lah, yang biasa ada fasilitas simulasinya yang lumayan bagus kan, ada matching mencocokkan gitu aja kan, jadi beragam sih. Atau yang pasti ada juga portofolio, jadi LKPD itu kan ada ya, setiap praktikum, setiap ada diskusi kelompok apa ada LKPD, nah itu dipilih juga, itu asesmen proses juga sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira tindak lanjut apa yang akan dilakukan setelah evaluasi, misalnya kayak remedial, pengayaan, atau perbaikan strategi pembelajaran? Ya itu tidak semua sih, kalau mereka pasti ada ya, sekarang bisa harus, tapi kalau itu di ulang harian langsung di smart aja sih, di smart itu biasanya yang nilainya di bawah KKM disempatkan dia remedial, remedialnya pun biasanya apa sih yang kita bahas dulu kan, hasil dari ulangan itu yang dibahas, yang kira-kira yang akan boleh bisa apa harus dibahas, ini remedialnya ya ulangan lagi, cuma lebih fleksibel aja sih, bisa dibawa pulang kan, dibanding depan. Oh, kalau pengayaan sih nggak terlalu ya, intinya biasanya kalau pengayaan kayak kasih soal yang memang masalah kan, ketika lagi belajar ada soal yang sulit, coba nih yang bisa nih, ada kan pernah lokusnya nggak semua orang bisa ya, yang mau tahu nih bisa nih kan teman-teman sampai dapat, jadi akhir kalau bisa nanti tes ibu juga dapat publikasinya tambahan. Ya kalau pengayaan nggak terlalu sering dilakukan sih, karena mereka fisiknya juga cukup padat ya, untuk anak-anak yang concern banget yang emang mau tahu banget, kita baru latihan soal main kayak soal TKA gitu dan kejadian pas mau lagi. Kalau pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu memberikan feedback kepada siswa baik secara lisan maupun tulisan untuk memastikan kemampuan konseptual? Feedback ya, kalau untuk feedback sih paling cocok di LKPD-nya ya, karena LKPD ada tugasnya kurang apa dikasih komentar gitu, kalau misalnya tugas kelompok ya pasalnya fatal dipanggil, ibu ini kalau kasih nih kesalahannya cukup banyak gitu kan, jadi kalau ke ibu dulu nih buat dikasih arahan ya, kalau paling sih cukup kalau kesalahan yang banyak. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana ibu menyamakan persepsi siswa terhadap materi dan menggunakan pemberian tugas sebagai bentuk umpan balik untuk evaluasi pembelajaran? Kalau menyamakan persepsi sih ya ininya sih ketika dijelaskan sama presentasi kan, nah itu dilihat aja apa yang hasil diskusi mereka, hasil LKPD mereka apakah sesuai sama yang maksud dan tujuan pembelajaran yang dicapai, kalau memang ada yang kurang-kurang ya dijelaskan kembali, jadi kan kita semua bisa kelihatan nah itu kesimpulan nih, ya kan ini masih ada yang belum sama nih yang mau dimaksud sama yang ditangkap mereka, itu aja di apa ya, di highlight lagi gitu poin-poin pentingnya bagian terakhir. Kalau misalkan ketika refleksi juga kan tanya udah paham belum gitu, kemudian belajarnya ada yang harus ditekankan enggak gitu. Mungkin itu saja untuk pertanyaan wawancaranya. Selanjutnya ada pemberian saran dari Bota untuk FPP yang telah saya kerjakan. Kalau untuk FPP secara komponen sudah lengkap ya, sudah ada dari desain pembelajarannya, udah topik, praktek, kemitraan juga ada, teman juga ada juga. Pengalaman belajar juga udah ada kan yang minimal 3M ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Paling sih di bagian asesmen aja sih, ini kan asesmen awal, oke, terus proses observasi terhadap ada rubriknya nggak, asesmen akhir tanya, itu kan lampirannya yang kurang ya, kayak misalkan asesmen diskusi ya, LKPD yang kamu nilai kan, nah itu di LKPD itu yang mau dinilai komponen yang mana yang sesuai antara nilai LKPD sama rubrik kamu buat, kamu pakai LKPD gitu. Terus kalau misalkan memang mau kasih soal, ya soalnya dilampirin di sini, ya kan, terus dia masukin di soal itu soalnya, jawabannya, terus indikator soalnya, terus scoringnya dia dimasukin juga gitu. Lengkap, meskipun tadi bahan ajarnya ya kayak LKPD-nya atau PPT-nya itu dimasukin juga, ya harus lengkap. Tapi kalau sih pun nggak di print kan masih kebanyakan ya, kita kalau soal kan ada semua di satu soal, ini kan kiat-kiat ya. Oke, buat aku dari mungkin kalau begini nggak mau kan kiwat ujungnya dari LKPD itu nggak masuk. Asesmennya diperjelas lagi, kalau ada LKPD nggak ada LKPD kan? Ada. Nanti asesmennya itu kamu mau LKPD, nah berarti buat rubriknya itu nggak LKPD. Berarti buat rubriknya itu hanya untuk LKPD atau untuk? Nggak juga, kan banyak kan prosesnya kamu mau nanya LKPD, berarti rubriknya itu saya mau nanya LKPD, terus asesmen sumatifnya mau pakai soal, ya berarti rubriknya ada lagi. Ya kan kalau soal kan dia rubriknya nggak kayak LKPD apa, misalkan menganalisis data gimana gimana kan, terus kesimpulan gimana nggak itu kan, kalau sumatifnya kan soalnya ini, jawabannya ini, soalnya segini, di soal itu indikatornya ini, sesuai nggak kan tujuan belajarnya ini, antara soal yang kamu buat sama tujuan belajar itu relate nggak gitu. Tadi bahan aja kamu dimasukin
ini loh di video di Turki. Terima kasih banyak Ibu. Nah, mungkin itu saja mengakhiri wawancara hari ini bersama Bu Eka. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya wawancara. Nah, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.